Ya, enggak pernah itu bukan tidak ada. Karena kalau kita menganggap yang tidak pernah itu atau belum pernah itu menganggapnya tidak ada, berarti kita terlalu egois. Karena apa? Harus dicari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Jauhar serta jamaah majelis taklim yang semoga kita senantiasa dalam perlindungan dari Allah, mendapat penjagaan serta hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersama-sama untuk selalu meraih ridhonya. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hentikan untuk kita sampai dengan saat ini. Kita semuanya masih diberikan berbagai bentuk kenikmatan-kenikmatan, baik itu kesehatan atau mungkin waktu luang dan juga kesempatan untuk kita bersama-sama hadir mengabdi kepada Allah di dalam rangka beribadah dan berbuat ketaatan. Kendati pun mungkin kita semua sekarang sedang dilanda yang namanya banyak sekali musim penyakit ya. Bisa dikatakan apalagi di dusun kita ujiannya berat sekali. Hampir setiap rumah itu semuanya menderita sakit atau terkena penyakit. Ala kulli hal, meskipun mungkin itu semuanya seolah memberatkan dan menyusahkan kita, akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari seberapa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga musim sakit, musim penyakit itu bukan penghalang bagi kita untuk beribadah, untuk selalu taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kita juga sekarang sedang dihadapkan oleh Allah atau kita berada di satu momen, yaitu di bulan haram, di bulan Rajab ya. Ini kita masuk bulan Rajab dan bahkan sudah mau di penghujung bulan Rajab, yang mana ini adalah bulan haram, bulan yang mulia. Dari amal ketaatan akan dilipat gandakan, lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, bulan hijriyah yang lain selain di bulan-bulan haram. Artinya ketika tadi kita terbebani dengan penyakit, dengan sakit, akan tetapi Allah sediakan ada penyembuhnya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada penawarnya, yaitu amal ketaatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musim ketaatan tidak boleh sepi. Musim berbuat taat itu harus selalu kita indahkan, harus selalu kita rawat dan harus selalu kita jaga. Mulai dari sholat kita, kemudian thalabul ilmi kita atau menuntut ilmu, dan juga semua amal-amal kebaikan yang lain perlu untuk selalu kita tingkatkan dan senantiasa kita perbaiki. Malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang sholat jamak yang menjadi simbol, yang menjadi salah satu bukti kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam kesempatan-kesempatan tertentu memberikan kepada kita keringanan. Mengapa demikian? Karena syariat hadir, syariat itu datang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang beriman, untuk memberikan keleluasaan, untuk memberikan kemudahan. Apalagi pada akhir-akhir ini kita semuanya sering sekali diguyur hujan. Daerah kita termasuk yang curah hujannya tinggi. Ya, mungkin kalau kita ngecek misalkan di ramalan cuaca di HP saja yang terkadang ya akurasinya mendekati
akurat lah gitu ya. Itu sering sekali apa yang disampaikan misalkan dari ramalan cuaca yang di HP gitu misalkan, itu terjadi. Contoh misalkan daerah Kota Gajah sedang mulai mendung atau mungkin dalam derajat sekian, maka ternyata betul ketika di sana itu bisa jadi ya gerimis atau mungkin hujan. Artinya apa? Karena memang kita sekarang ini dalam keadaan seperti ini, bisa dikatakan cuaca ekstrim, termasuk ternyata di dalamnya ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada nabinya, kemudian kepada kita selaku umatnya, yaitu berbagai bentuk keringanan termasuk menjamak sholat, yang sebenarnya tidak hanya dikhususkan ketika waktu hujan, akan tetapi di dalam perjalanan pun ada syariat menjamak, meskipun nanti ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami. Ketika sakit pun juga ada syariat dengan ketentuan, karena misalkan menyulitkan dan menyusahkan sekali untuk bisa tepat waktu di dalam melaksanakan mendirikan sholatnya sehingga tidak ditinggalkan sholatnya begitu saja, ada juga syariat menjamak. Sebelum kita beranjak jauh, maka kita harus pahami dulu jamak ini apa gitu ya. Menjamak sholat itu adalah mengumpulkan dua waktu sholat yang memang dibolehkan di dalam syariat. Karena kalau subuh nggak boleh dijamak, tidak ada jodohnya. Nabi menyontohkan hanya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak. Kan waktu sholat kita hanya 5 waktu ya. Hanya dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, hanya spesial ini untuk yang tidak dijamak itu adalah hanyalah sholat subuh. Tapi kalau zuhur, asar masih bisa, kemudian maghrib dan isya juga masih bisa. Artinya secara logis kita pahami menjamak sholat itu menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu, entah di awal sebagai jamak takdim maupun di akhir sebagai jamak takhir ya. Baik dia karena safar atau karena sakit. Kalau misalkan hujan, nah ini khusus dan spesial. Kalau hujan itu adalah menjamaknya ketika ditakdim, bukan ditakhirnya. Karena apa? Ulama sepakat bahwa kalau ditakhir bisa jadi hujan sudah reda. Di waktu kedua tentunya sudah tidak lagi menyulitkan. Nah, seperti itu. Karena jamak ini adanya rukhsah, adanya masyaqqah, kesulitan. Hukmuhu al-jam'u rukhsatun jaizatun illal jam'a bainal dhuhraini yauma arafata bi arafata. Salat jamak ini hukumnya adalah rukhsah yang dibolehkan, bahkan kecuali menjamak antara dua zuhur, maksudnya adalah yaitu di waktu zuhur dan asar pada hari Arafah. Kalau ini bahkan ditekankan karena Nabi SAW menjamaknya ketika di Arafah ya. Artinya berarti ketika haji beliau. Wal isya'aini lailatal Muzdalifah, dan dua isya maksudnya adalah maghrib dan isya, yaitu ketika di malam hari ketika berada di Muzdalifah. Kalau ini justru malah fa innahu sunnatun la takhyira fi fi'liha. Itu adalah sunnah yang tidak ada lagi pilihan untuk tidak melaksanakannya. Artinya memang itu ditekankan. Lima sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla dhuhra wal asra bi arafata bi adzanin wahidin wa iqamatain. Bahwa Rasulullah itu sholat zuhur dan asar di Arafah dengan dua kali azan, dengan azan sekali tapi dua kali qomat. Artinya dijamak para jamaah sekalian. Jadi beliau menjamak sholat ya, dengan satu kali azan, bi adzanin wahid, satu kali azan kemudian dua kali iqamah. Berarti setelah misalkan sholat zuhur, maka ketika beliau mau menjamak dengan asar maka iqamah lagi. Nah, seperti itu. Tapi tidak azan lagi, hanya iqamah lagi untuk menjamak, untuk melaksanakan sholat asarnya. Walamma atal Muzdalifah shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dan ketika sampai di Muzdalifah, beliau juga sholat maghrib dan sholat isya dengan sama sekali azan tapi dua kali iqamah. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab sunannya. Sifatuhu, adapun sifat dari jamak ini apa? Al-jam'u huwa an yusalliya al-musafiru dhuhra wal asra jam'a taqdimin fa yusalliyahuma fi awwali waqtin.
Menjama itu adalah contohnya seorang musafir, dia sholat zuhur dan kemudian sholat asar dengan cara jamak takdim. Jamak takdim itu seperti apa? Sholatnya di waktu zuhur, digabung antara zuhur dengan asar. Contoh, kita sedang bepergian, misalkan ada di antara kita yang mau bepergian ke Jakarta misalkan, sedangkan kita menjumpai bahwa berangkatnya ya misalkan ya kita berangkatnya ini dari sini jam 10. Maka kalau misalkan sampai di Bandar Lampung misalkan ya, atau mungkin sampai di mana Kalianda misalkan, karena nggak ngetol contoh misalkan, atau ngetol pun ya sampai Kalianda kan 2 jam misalkan ya, itu sudah waktunya sholat zuhur. Seandainya kita membawa mobil pribadi, maka tentunya bisa mampir di masjid dan dianjurkan untuk menjamak, bahkan kalau dalam perjalanan mengqashar. Jadi kalau misalkan sholat sendiri dengan rombongan tidak mengikuti jamaah mukim, maka kita bisa langsung menjamak qashar. Kalau misalkan ikut dengan jamaah mukim, sholat zuhur dulu, baru setelah itu kita iqomah lagi sholat asar 2 rakaat. Itu sifat sholat jamak ya, artinya tetap dikumpulkan antara zuhur dengan asar. Karena apa? Kita sudah di perjalanan, ada masyaqqah, ada kesulitan yang memang menjadikan diri kita mendapat rukhsah atau keringanan untuk kita menjamak sholat tadi. Au jam'a ta'khirin fayusallihuma fi awali waqtil asri, atau di jamak takhir, kita sholatnya di waktu asar. Ya, sholatnya di waktu asar gitu ya. Au jam'a au yajma'al maghriba wal isya'a jam'a taqdimin au ta'khirin fa yusallihuma fi waqti ihdahuma. Dzalika lima warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhkhara sholata bi Tabuka yauman tsumma kharaja fa shalla dhuhra wal 'ashra jam'an. Ketika Rasulullah di Tabuk, beliau mengakhirkan salat ya, kemudian pada satu hari ya, atau satu hari beliau mengakhirkan salat, tsumma kharaja fa shalla dhuhra wal 'ashra jam'an. Lalu beliau salat zuhur dan asar secara jamak, dengan dijamak. Tsumma kharaja fa shalla al maghriba wal isya'a jam'an huwa nazilun bitabuka ghazian. Lalu beliau juga menjamak maghrib dengan isya ketika beliau mulai perang ya, yaitu ketika di Tabuk gitu. Ini yang pertama. Jadi jamak ini karena ada kesulitan, salah satunya karena menjadi musafir. Meskipun ada jarak, ada yang berpendapat dengan jarak. Kalau yang berpendapat dengan jarak, salah satunya adalah Imam Syafi'i, itu patokannya jarak. Imam Malik juga sama, patokannya jarak, karena tidak ada bedanya sebenarnya antara Imam Malik Imam Syafi'i itu, karena Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik, lama bahkan berguru kepada Imam Malik bin Anas ya. Jadi jarak kalau yang disebutkan di sini ada 48 mil. Kalau mau menghitung jarak, artinya kalau kita bepergian dengan jarak 48 mil atau 86 km, maka ketika mengambil madhab Syafi'i, pemahaman madhab Imam Syafi'i, maka sudah boleh menjamak bahkan mengqashar. Tapi ada juga pendapat ulama-ulama kontemporer yang berpendapat meskipun tidak sampai dengan jarak 86 tadi, artinya patokannya bukan dengan 86 km, ketika sudah dianggap uruf atau kebiasaannya safar, contoh misalkan seperti Metro Bandar Lampung misalkan, ada juga pendapat bahwasanya boleh menjamak dan mengqashar. Karena apa? Sudah terhitung jauh meskipun tidak sampai 86. Metro Balam berapa Mas itu? 60 paling ya. 60-an ya, 60 kilo. Kalau berpendapat dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh dijamak di sana. Meskipun ada juga pendapat lagi, ya ini ada pendapat lagi, boleh menjamak tapi tidak mengqashar. Berjamaknya jamak tam bahasanya, atau sempurna. Jadi kalau misalkan zuhur asar berarti ya 4-4 tetap. Karena kalau misalkan safar dan itu safar yang panjang, kalau dari sini ke Jakarta kan sudah safar panjang tuh, safar yang lama, maka jamaknya malah menjamak dan mengqashar. Jadi selain digabungkan sholat tersebut, tapi diringkas juga meringkasnya gitu ya. Nah ini bedanya. Hanya memang fokus kita adalah kepada jamak. Termasuk ketika musim hujan. Nah, termasuk ketika musim hujan
apakah memang betul ada ketetapan boleh menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Bahkan sebenarnya hadis sahih dari sahabat Ibnu Abbas ya, itu bahkan ya zuhur asar juga iya sebenarnya. Cuman kalau misalkan dilakukan mungkin sekarang khawatir menjadi fitnah ya mendingan nggak usah, nggak apa-apalah karena tidak wajib juga. Tapi kalau biasanya maghrib dengan isya itu cukup menyulitkan. Kadang rumah dekat aja ada payung misalkan, kalau sudah hujan deras di waktu isya malas mau ke masjid. Hingga akhirnya ya repot juga gitu kalau misalkan ada anggapan malas juga lah ke masjid, di rumah aja karena ada rukhsah sholat jamaah terhalang oleh hujan misalkan. Maka memang ada alternatif bisa dengan menjamak. Kama anna li ahlil baladi an yajma'u bainal maghribi wal isya'i fil masjidi lailatal matar. Sebagaimana juga bagi penduduk negeri mereka boleh menjamak antara maghrib dengan isya di masjid pada malam hari ketika hujan. Nah, jadi dalam hal ini kalaupun misalkan ada anggapan, ada alasan, wah sekarang kan sudah ada payung, sekarang akses ke masjid itu mudah, tidak menyulitkan, tidak terlalu becek, tidak terlalu ekstrim perjalanannya gitu ya, tidak sebagaimana di zaman Nabi. Ini juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada kepada Umar bin Khattab. Wahai Rasul, sekarang kan kata sahabat ini, sekarang kan sudah aman, sekarang sudah tidak perang lagi, seolah-olah ya kita ini sudah tidak ada gangguan lagi. Maka kata Umar bin Khattab, saya juga sebenarnya sependapat dengan Anda, saya juga sama seperti itu, punya pemikiran demikian. Tapi coba tanya kepada Nabi, kata Nabi, itu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, dan Allah lebih suka ketika sedekahnya diambil. Dasarnya jelas bahwa memang sholat jama' atau sholat yang dijamak karena sebab tertentu itu karena apa? Bagian dari sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, orang-orang beriman, dan Allah lebih cinta ketika sedekahnya itu diambil. Terlepas dari apakah diambil atau tidak, syariat sholat jamaah itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau nggak yakin, misalkan ada keraguan-raguan, saya mah ragu kayaknya dalam hati saya untuk menjamak, mending nggak usah, ya silahkan, karena tidak ada kewajiban. Akan tetapi kalau kita misalkan cenderung ya dan meyakini bahwa ilmu tersebut ada, benar adanya dan diajarkan oleh para ulama, ya kenapa tidak? Karena apa? Karena itu bagian dari kita mengambil keringanan atau rukhsah, bukan tatabi'u rukhas, punggur metro di jama, ya kebangetan kalau itu. Karena ada juga yang terlalu ekstrim pemikirannya ya. Jadi dari Kota Gajah metro di jama gitu ya. Ya nggak bisa lah kalau seperti itu mah. Terlalu menggampangkan, nanti khawatirnya masuk kepada pembahasan tatabi'u rukhas atau bermudah-mudah. Karena tadi ada boleh ya menjamak, kemudian akhirnya ya tadi ngambil-ngambil yang mudah-mudahnya saja gitu ya. Wal baradi asyadid, kemudian dingin yang mencekam, dingin yang sangat ekstrim gitu ya. Awirih, atau mungkin angin kencang. Jadi dingin yang sangat ekstrim, termasuk misalkan musim salju gitu ya. Karena kalau di sini kan nggak ada sih musim salju. Tapi kalau di Timur Tengah ya ada beberapa negeri yang memang di sana ada musim saljunya gitu ya. Atau mungkin di negeri-negeri yang lain yang mereka juga banyak kaum musliminnya. Kan di Eropa juga banyak kaum musliminnya. Ya tentunya ini juga bisa jadi sebab gitu ya. Jadi tidak hanya di Arab Saudi lah ibaratnya ya, ketika syariat ini bisa diterapkan, atau tidak hanya di Indonesia, akan tetapi ya di Eropa pun kalau memang mereka ini muslim dan mengkaji hal ini, ya tentunya mereka juga melakukannya. Maka di sini diatur wal baradis syadid, ketika dingin yang memang betul-betul dinginnya itu adalah sangat dingin sekali, ekstrim lah pokoknya, mungkin sekitar berapa derajat, sampai berapa 10 atau 4 derajat bahkan mungkin misalkan ya. Seperti di Suriah, di Palestina itu kan sering sekali mengalami musim dingin yang sangat-sangat ekstrim sekali. Harus butuh penghangat yang sangat sangat banyak sekali gitu ya.
awirrih atau angin kencang idza kana yasyuqu alaihimul arruju' ila salatil isya bil masjidi. Karena bisa jadi hal tersebut memberatkan. Contoh gini, contoh. Ketika kita ini sholat maghrib, hujan deras. Ketika di tengah sholat maghrib, ketika kita sedang sholat, itu hujan deras, burer gitu ya. Sampai rakaat pertama belum juga reda. Rakaat kedua belum juga reda. Sampai di sujud di rakaat ketiga sampai salam, hujan masih terus mengguyur di masjid kita atau di mushola kita. Maka dalam hal ini sudah boleh untuk menjamak sekaligus langsung kita iqamah lagi kemudian menjamak dengan sholat isya. Kalaupun tadi ya ada bahasa payung, ada kendaraan banyak gitu ya. Iya, kalau kemudian ketika dia pulang, misalkan tetap maksa pulang, kemudian akhirnya dia tidak lagi kembali ke masjid. Karena apa? Karena di rumah juga susah untuk pergi ke masjid karena hujan deras itu tadi. Atau mungkin misalkan ya, ketika dia sholat maghrib, lalu kemudian waktu sebenarnya boleh menjamak, akan tetapi tadi misalkan meskipun di tengah-tengah sholat isya kok ternyata reda, tapi kita sedang melaksanakan sholat isya, maka sholat jamak tetap sah. Contoh misalkan maghrib sampai salam kok belum reda-reda, hujan masih terus aja mengguyur dan deras ya. Hujan lebat itu kan beda dengan hanya rintik-rintik kecil ya. Meskipun ada juga yang berpandangan meskipun gerimis itu membasahi di ini ya, di di pundaknya atau membasahi pakaiannya, itu sudah boleh menjamak. Ya kalau kita hujan deras lah ya. Untuk kehati-hatian ambil tengah-tengahnya ketika memang hujan deras gitu aja lah. Ketika hujan deras lalu kemudian kita iqamah langsung lanjut dengan sholat isya, ternyata di rakaat kedua hujan reda. Saya tanya, dibatalkan atau dilanjutkan? Dibatalkan atau dilanjutkan? Ya lanjutkan, karena sah ya. Meskipun dia berada di pertengahan sholat isya yang 4 rakaat, ternyata di rakaat kedua ketika kita mulai tasyahud awal, ternyata sudah reda. Tapi tetap dilanjutkan sampai akhir dan sholat isyanya tetap sah ketika dijamak dengan sholat maghrib. Jadi tidak masalah. Sehingga kalau misalkan kita belum paham tentang hal ini, maka tentunya kita sampaikan ilmunya. Supaya apa? Tidak terjadi fitnah, tidak terjadi tidak terjadi keraguan di dalam hati. Oh mantep, kalau memang seperti ini berarti memang ada contohnya. Ya ada contohnya ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ya. Id qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i fi lailati matirah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim di dalam kitab Salatil Musafir. As-shawab anna lafdata fi lailatin matirah min ta'uli ba'di riwayah kamalikin gitu ya. Ini hadisnya adalah Bukhari Muslim. Jadi bukan hanya kabar burung, akan tetapi riwayatnya sahih dalam riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Nah, di sini. Jadi paham? Saya tambahkan sedikit ya dari Sahih Fiqih Sunnah, saya tambahkan sedikit alasan-alasan mana sih yang menguatkan tentang menjamak salat ketika hujan, karena hujan. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menuturkan Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut maupun hujan. Wah, ini apalagi? Ini kesenangan orang awam. Ya pas malas-malasnya sholat, akhirnya ternyata boleh menjamak tanpa sebab ya, meskipun tidak banyak dijelaskan oleh para ulama, khawatir kalau nanti malah ngikut-ngikut atau mungkin mengambil yang mudah-mudah saja sampai kemudian akhirnya terlalu meremehkan, menggampangkan. Tapi sebenarnya ada syariatnya. Nabi tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan sulit, tidak dalam keadaan masyaqqah, akan tetapi beliau pernah menjamak tanpa sebab. Maka dalam hal ini seolah mengisyaratkan bahwa menjamak sholat karena hujan sudah dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak demikian, tentu tidak ada faedahnya menafikan hujan sebagai sebab yang membolehkan menjamak sholat. Ini dari Ibnu Abbas ya. Kemudian dari Nafi,
Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para pemimpin kabilah antara maghrib dan isya karena hujan, maka dia menjamak sholat bersama mereka. Ada rahasia yang perlu kita pahami dari Ibnu Umar, para jamaah sekalian. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau bisa dikatakan fotokopinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikejar oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Maka para ulama mengatakan seolah-olah beliau ini fotokopiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun beliau ini meninggal mati oleh Ibrahim, anaknya masih kecil, Qasim masih kecil, kemudian yang lainnya juga hanya perempuan-perempuan ya, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan dari ilmunya, termasuk adalah ya diwarisi oleh Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu dijuluki oleh para ulama sebagai tadi plek ketiplek lah kalau bahasa kita, atau bisa dikatakan fotokopiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti diburu oleh Ibnu Umar. Artinya, kalaupun mungkin terbatas ya pertemuan dengan Rasulullah, karena kalau di balik tirai atau di kamarnya kan memang Ibnu Umar nggak mungkin ikut ya. Akan tetapi banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang diamalkan, tentunya itu juga menjadi penguat bagi kita berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini salah satunya tentang jamak hujan ya. Kemudian diriwayatkan dari Hisham bin Urwah bahwa ayahnya Urwah, Sa'id bin Al-Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi pernah menjamak salat maghrib dan isya ketika hujan turun pada malam hari. Ketika mereka menjamak salat, tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari hal tersebut. Sanadnya sahih dalam Al-Baihaqi dalam kitab Irwaul Ghalil atau Al-Irwa. Kemudian yang ada 4 riwayat di sini. Diriwayatkan dari Musa bin Uqbah, Umar bin Abdul Aziz pernah menjamak salat maghrib dan isya ketika hujan. Hadis Al-Baihaqi dan juga di dalam kitab Irwaul Ghalil. Artinya sah ya. Jadi tidak perlu diragukan. Tergantung kitanya. Kalau misalkan Pak Imam sepakat dah kita jamak karena apa? Karena kenyataannya tempat kita misalkan itu ya. Kalau isya ketika kemudian kita maghribnya pulang meskipun hujan, maksa pulang, kemudian isyanya masih hujan, nggak ada jamaah. Jamaahnya cuma satu. Ya muazin, ya mukim atau yang qomat, kemudian jadi imam juga. Sendirian, karena yang lainnya sholat di rumah, kan sayang. Artinya syiarnya kurang tegak gitu ya. Maka kalau dengan kesepakatan, karena ini juga tidak bisa maksa, imam pun nggak bisa maksa sebenarnya ya. Pokoknya harus dijamak ini, tapi sampaikan dulu, sosialisasikan dulu bahwasanya menjamak waktu hujan ini ada syariatnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Kira-kira disepakati. Kalau mau ya ayo, kalau tidak ya silahkan. Tapi itu tadi, kalau bisa diusahakan, kalaupun tidak menjamak ketika motor, ya kita ramaikan masjidnya misalkan. Artinya ada sebuah kesepakatan yang dibuat antara imam dengan jamaahnya. Karena kalau imam tidak menghendaki, jamaah juga nggak boleh selonong boy, bahasanya gitu. Ketika imam nggak mau menjamak, tahu-tahu ada jamaah yang nyempal untuk menjamak motor, nggak boleh seperti itu. Atau ternyata dia mengambil dasar sendiri, inisiatif sendiri menjamak di rumah, nggak boleh, tidak boleh. Maka memang ada alternatif. Kalau nanti supaya isyanya itu kita tidak lagi sholat di di musola atau di masjid ya, di rumah-rumah Allah, maka tadi alternatifnya boleh dengan menjamak. Bisa dipahami ya para jamaah sekalian? Maka ya disepakati, memang harus disepakati. Karena jangan sampai ada grundel, ada ini kok aneh ya, saya nggak pernah lah dapat dari kiai saya tentang menjamak motor misalkan, menjamak ketika hujan. Saya mah nggak pernah kok dari guru saya dapat ajaran ini. Ya nggak pernah itu bukan tidak ada. Karena kalau kita menganggap yang tidak pernah itu atau belum pernah itu menganggapnya tidak ada, berarti kita terlalu egois. Karena apa? Harus dicari. Oh ternyata ada, karena ilmu itu luas para jamaah sekalian. Ilmu itu sangat luas, kemudian juga pemahaman juga lebih meluas lagi. Maka dalam hal ini
tentunya kita perlu untuk ya hati-hati, kemudian juga lebih semangat ya di dalam menimba ilmunya. Jadi biar tahu, oh ternyata ada sebenarnya syariat tersebut misalkan gitu. Kalaupun misalkan tidak diambil, tidak masalah, tidak dosa, dan juga bahkan tidak diwajibkan pula ya. Kama anna lil maridi an yajma'a baina dhuhraini wal isya'aini idza kana yashqu alaihi ada'u kulli salatin fi waqtiha. Sebagaimana orang sakit juga boleh menjama' antara zuhur dengan asar, kemudian juga maghrib dengan isya ketika memang dia sulit untuk sholat tepat pada waktunya karena menyulitkan. Wong wudu aja nggak kuat ibaratnya, dia cuman bisanya tayamum, bahkan mungkin nggak bisa gerak dari tempat tidurnya kecuali hanya gerakan yang ringan misalkan. Ya bisa jadi ada yang seperti itu. Wudu sudah nggak bisanya cuman dengan tayamum. Lah kok seperti itu misalkan masih diwajibkan untuk ke musola, misalkan ke surau atau mungkin ke masjid. Nah ini kan terlalu ekstrim memandangnya ya. Karena apa? Ada rukhsah tadi, ada keringanan yang memang dibolehkan. Hanya ada satu catatan ya. Ada pandangan ya, termasuk dari Imam Syafi'i dan yang lain, kalau jamak mator itu bagi yang dekat, kata beliau. Kemudian bagi di sebagian ulama juga kalau bagi mereka-mereka yang dekat masjid, dekat musola, tidak boleh menjamak. Yang boleh itu hanya orang yang jauh. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Mungkin bisa jadi ada di antara saudara kita atau siapapun mereka yang berpandangan dengan hal tersebut. Pokoknya saya ngambil mazhab Syafi'i lah. Kalau yang dekat-dekat pokoknya saya dekat dengan musola rumah saya, meskipun hujan deras seperti apapun, saya nggak mau menjamak lah. Karena apa? Ada pendapatnya. Silahkan. Itulah fikih. Disitulah warna fikih. Itu beda-beda, itu wajar. Jadi tidak menjadikan perpecahan. Jangan sampai menjadikan hal tersebut adalah sebuah hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan yang namanya pertikaian dan bahkan sampai berlarut-larut. Percuma, kurang kerjaan, menghabis-habiskan energi. Karena apa? Semuanya punya dasar. Kalaupun jumhur tetap berpendapat bahwasanya mau jauh mau dekat, karena memang itu bagian sedekah dari Allah, kemudian itu juga bagian dari syariat yang memang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat yang tadi disampaikan tidak ada yang mengingkari, maka mereka tetap menjamak. Kembali kepada bagaimana pilihan kita. Kalau fikih itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kaku ya. Tidak mengatakan, pokoknya dari guru saya enggak. Kalau dari guru saya harus ya harus, meskipun jamaahnya misalkan menolak, wah bahaya juga. Enggak boleh juga. Apalagi sampai nyempal tadi sholat sendiri, enggak sah sholatnya. Harus diulang, diqodho sholat isyaknya. Karena apa? Karena tadi hanya boleh dilakukan oleh imam dan disepakati dengan jamaah pula gitu ya. Nah untuk sakit, kalau sakit bahkan Imam Syafi'i malah tidak menganjurkan, malahan ya. Beliau juga sama ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau yang sakit itu malah tidak boleh menjamak. Tapi jumhur ulama kembali mereka mengatakan dibolehkan. Karena apa? Asli dari jamak itu adalah karena rukhsah atau karena ada keringanan atau karena ada masyaqqah ya. Sini dikatakan illatul jam'i hiya al-masyaqqatu, karena illah atau alasan dijama karena adanya kesulitan. Famata hasalatil masyaqqatu jazal jam'u, maka ketika kesulitan itu terjadi maka dibolehkan untuk menjama. Wa qataridul hajatu asyadidatu lil muslim fil hadari kal khaufi ala nafsi aw irdi aw malin yubahu lahul jam'u. Sama halnya ketika dia menghajatkan, dia memang bisa dikatakan mengharuskan dirinya untuk menjamak sholat tadi, seperti misalkan karena rasa takut. Ini di sini dikatakan seperti itu, karena ada rasa takut kepada jiwanya terancam, kemudian kepada kehormatannya atau terhadap hartanya, maka fayubahu lahul jam'u, maka bagi dirinya boleh menjamak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya pendapat di sini sampaikan ya, bagi para buruh, orang-orang yang bekerja di sawah atau gimana gitu ya, kemudian ketika dia mau bersuci, ketika dia mau wudu, jauh sekali tempat wudunya. Kalau di sini insya Allah enggak, makanya nggak usah dipakai ini, karena kondisional ya, fikih itu bisa kondisional. Jauh untuk cari
air misalkan, kemudian sampai meninggalkan kewajibannya sebagai tadi buruh tadi atau mungkin pekerjaan pokoknya misalkan, maka boleh menjama dalam pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Tapi kita hubungkan, tempat kita iya enggak? Tempat kita mah air curcor lah ibaratnya ya. Air di mana-mana, kecuali mungkin yang sulit air dan juga jauh sekali ketika kita dari pemukiman kemudian cari air itu jauh sekali. Karena belum boleh belum boleh tayamum ketika memang air masih bisa dijumpai minimal 1 kilo misalkan jalan. Ya tetap harus dicari airnya. Maka dalam hal ini dalam pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membolehkan menjama. Tapi saya rasa kalau di Negororejo ini ya enggak seperti itu. Enggak ada yang kemudian sampai merepotkan, kemudian juga sulit untuk mencari air sampai kemudian akhirnya harus menjama, itu enggak ada. Kalau di sini, tapi memang perlu disampaikan bahwa hal tersebut pun dibolehkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Faqad sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fil hadari marratan li ghairi matar. Ini tadi sudah disampaikan, Nabi menjamak tanpa sebab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Nabiyya shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan. Nabi itu salat di Madinah ada yang 7 rakaat, ada yang 8 rakaat, maksudnya adalah maghrib, isya, kemudian zuhur, asar gitu ya. Al-zuhra, al-asra, wal maghriba, wal isya'a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa suratuhu an yuakhira zuhra yuqaddimal asra li awali waqtiha wa yuakhiral maghriba yuqaddimal isya li awali waqtiha wa dzalika liishtiraki salataini fi waqtin wahidin. Artinya di sini adalah syariat menjama itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah. Isya ya. Bisa dipahami kira-kira? Terutama ketika hujan ya. Jadi kalau kita sudah sepakat jamaah musola Al-Jauhar ketika hujan turun misalkan deras, baik itu di awal sholat maghrib sampai akhir penghujung sholat maghrib tidak berhenti, untuk kemudian disepakati dengan menjama mator. Atau misalkan ketika di akhir ya, ketika kita contoh misalkan ketika maghrib di akhir rakaat atau di rakaat ketiga itu tahu-tahu hujan deras misalkan, hujan deras dan tidak berhenti sampai menyambung mungkin beberapa menit ke depan, sehingga dibolehkan untuk menjama dengan sholat isya. Yang tidak boleh itu jedanya panjang. Sholat maghrib selesai salam kemudian zikir setengah jam yang akan datang misalkan pukul 18.45 ternyata hujan deras, sedangkan kita sudah selesai sholatnya jam 18.30, ya nggak boleh dijama. Karena apa? Terlalu panjang waktunya, jedanya terlalu lama sampai 15 menitan, atau bahkan jam 7 baru hujan, ya enggak. Kalau seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, tidak ada pertanyaan. Jadi menjama sholat tadi karena sebabnya apa para jamaah sekalian? Satu, karena safar. Yang kedua, karena hujan deras, terutama malam hari yang memang menyulitkan dan juga gelap gulita. Biasanya kalau hujan itu kan ketutup juga jalan ya, karena apa? Kabut ya yang menutupi. Kemudian yang ketiga itu adalah karena sakit. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan kalau sakit tidak ada rukhsah untuk menjama. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah di pekan depan ya, karena tadi sholat qashar sudah disinggung-singgung, tidak perlu dijelaskan. Kita masuk ke fikih siam Ramadan. Ya, mudah-mudahan menjadi persiapan bagi kita lebih dini supaya kita lebih siap untuk menghadapi, untuk bersama-sama menikmati bulan Ramadan dengan siam dan ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار، كالنار مضية.